Contohnya, cucu saya baru mau tamat SMA, ingin melamar di Gajah Mada sebagai calon mahasiswa, dia batalkan. Karena takut nanti kalau lulus dianggap nanti nggak asli, Ijazahku dipersoalkan nanti PD katanya. Akhirnya dia membatalkan sama sekali dan dia tes tempat lain. KPU setiap tingkatan sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Gajah Mada sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Yang mereka bangun adalah framing karena data yang dia dapatkan, foto yang didapatkan dari media sosial. Ini ijazah asli. Kemudian ada foto ijazah ini beredar, dianalisa oleh orang. Ini dia gak pernah lihat ini. Kemudian dia sampaikan, ini barang palsu yang dipakai oleh orang ini selama sekian tahun. Itu bukan kritik. Ini kalau hukum ditegakkan sebagaimana mestinya dan akan menjadi jurisprudensi bagi kita di kemudian hari, menjadi pembelajaran bagi semua orang di kemudian hari, ya kan? Maka rumah Prodeo itu kan nggak bisa lagi dihindari bagi orang-orang ini. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Hari ini saya sudah kedatangan tamu. Ini sebenarnya bukan relawan, tapi ini aktornya, ini tokoh lapangan yang luar biasa ini. Ya kan, saya pikir semua politisi papan atas kenal narasumber saya yang sudah hadir di hadapan saya, yaitu Bang Darmizal. Apa kabar, Bang? Kabar baik. Kabar baik. Nah, penonton Ruang Konsensus, Bang Darmizal ini sudah mengelana dari banyak partai, sehingga akhirnya sekarang betah hanya menjadi aktor lapangan, mengawal Pak Jokowi. Nah, sekarang tergabung dalam relawan apa, Bang? Rejo ya? Rejo, relawan Jokowi. Dan tidak pernah ganti nama. Nggak pernah ganti nama. Ganti nama. Berarti ini apa tandemnya kayak Projo gitu ya, Bang ya? Ya. Oke. Soulmate. Pernusa, ya kan? Ya. Baik. Rejo ini salah satu yang kemarin, salah satu relawan yang ikut melaporkan sejumlah orang yang memfitnah Pak Jokowi dengan ijazah palsu, ya kan, di Polres Jakarta. Jakarta Pusat, Bang ya? Jakarta Pusat. Walaupun Pak Jokowi juga sendiri melaporkan ke Polda Metro, ya kan, dan orangnya lebih kurang sama ya. Nah, Bang Darmizal, kawan-kawan itu kan sekarang masih dalam proses ya. Tetapi kita lihat mereka bukan kemudian berusaha untuk cooling down ya. Dalam arti ketika orang sudah dilaporkan itu kan biasanya orang untuk introspeksi lah ya kan. Benar nggak sih saya ini salah kan gitu. Tetapi yang mereka lakukan kayak Roy Suryo, Rismon, siapa lagi, Kurniati ya, Tifa ya kan. Saya nggak mau nyebut dia dokter, Bang, saya Tifa aja ya kan. Tifa itu kan alat gendang, Bang. Iya, gendang. Nah, mereka justru membangun narasi-narasi di ruang publik seolah-olah mereka ini dikriminalisasi, ya kan, dibungkam, ya kan. Dan sikap Pak Jokowi dinilai sebagai anti demokrasi. Dan anehnya atau lucunya ya kan, Pak Jokowi gara-gara itu dianggap bukan lagi seorang negarawan. Ya kan, jadi memang mereka ini suka membolak-balik logika, Bang. Dan kita berharap memang para masyarakat di luar sana itu tidak termakan oleh framing-framing ini, karena kan ini seolah-olah melawan akal sehat. Nah, Bang Darmizal sebagai bagian dari relawan Pak Jokowi melihat ulah mereka yang tetap, istilahnya kalau bahasa Betawinya, Bang, lo beli gua jual gua beli. Nah, istilahnya kan Pak Jokowi kan sekarang lagi jual nih dengan melaporkan, relawan-relawan juga melaporkan, gua beli kata mereka. Terakhir abang lihat Rismon mengadu ke Habib Rizik, lebih lucu lagi tuh, Bang. Rizik Sihab ya. Nah, gimana komentar abang melihat ulah mereka ini, Bang? Iya, memang kalau saya bilang ya, aku bilang begini. Ada migrasi berpikir. Orang-orang yang tadinya sehat berpikirnya berubah menjadi akalnya udah nggak sehat. Akal yang tidak sehat menimbulkan masalah-masalah juga yang tidak sehat. Contoh, akibat dari ulah
kelompok ini, orang-orang ini, kami, terutama saya sebagai alumni Gajah Mada, itu merasa terganggu banget. Merasa dirugikan. Oleh karena itu, kami didatangi oleh salah satu ketua dari organisasi pemuda, yaitu Saudara Andi Kurniawan, dan kebetulan dia adalah salah satu pengurus di Rejo Muda. Minta pendapat, apakah abang dirugikan? Saya bilang iya. Kalau abang dirugikan, kami ikut marah. Abang dirugikan karena abang sebagai relawannya Jokowi gitu ya. Nah, Jokowi alumni Gajah Mada. Jadi Berarti abang alumni Gajah Mada juga ya? hari ini abang terpaksa Pakai pin Kagama itu kayaknya. pakai pin Kagama Gajah Mada, bawa juga kartu studentnya nih. Oh, oke. Supaya kita nggak perlu menyatakan bahwa kita adalah alumni Gajah Mada asli gitu ya. Tapi buktikanlah kalau kita alumni dari satu perguruan atau dari satu tempat, mari kita jaga marwahnya tempat kita belajar. Apalagi Gajah Mada, perguruan tinggi yang menjadi kebanggaan nasional. Dia perguruan tinggi yang sudah masuk hitungan skala global. Contoh dirugikannya, tadinya saya punya cucu yang tertua ingin masuk Gajah Mada. Karena yang begini-gini selalu tampil di berita-berita media, dia bilang Pidi. Cucu itu manggilnya Pidi. Oh, ke kakeknya makanya Pidi gitu ya. Kakeknya manggil Pidi. Aku nggak jadi masuk Gajah Mada deh. Nggak ikut jadi tes di Gajah Mada. Loh kenapa? Nanti ijazah aku nggak diakui lagi. Sebegitunya pengaruhnya. Oh, berarti mereka sudah berhasil ya membangun kebencian dan hasutan itu. Nah, jadi kalau kebencian hasutan digelorakan, diorkestrasi terus-menerus, dari orang percaya bisa ragu. Dari orang ragu bisa tidak percaya. Ini buktinya. Cucu saya baru mau tamat SMA, ingin melamar di Gajah Mada sebagai calon mahasiswa, dia batalkan. Karena takut nanti kalau lulus dianggap nanti nggak asli. Ijazahku dipersoalkan nanti Pidi katanya. Akhirnya dia membatalkan sama sekali dan dia tes tempat lain. Ikut di tempat lain. Ini kan satu kerugian. Kakeknya yang alumni Gajah Mada, om dia yang juga alumni Gajah Mada, kan tertohok dengan pernyataan Betul. darah daging kita sendiri yang tidak mau masuk Gajah Mada. Padahal Gajah Mada adalah kebanggaan Bang Darmizal nih dan Gajah teman-teman. Mada itu kan kebanggaan kita, para alumni. Masalahnya gini. Termasuk kebanggaan Ganjar. Roy, Suryo, Tifa, Rismond kan juga alumni Gajah Mada. Mereka justru melakukan ini demi membela marwah Gajah Mada gitu loh Bang. Gimana, Bang? Ini yang kita bilang migrasi berpikir dari akal sehat menjadi akal tidak sehat. Kalau orang memiliki sesuatu yang dia banggakan, dia harus rawat. Dia harus jaga. Kalaupun kurang bagus, dia harus mempercantik barang yang dia sayang itu. Bukan digembar-gemborkan. Apalagi yang digembar-gemborkan itu dalam perspektif kebenaran. Kan sekarang muncul kebenaran yang perspektif. Menghindar dari kebenaran yang faktual berdasarkan data-data. Contoh, Jokowi itu terdaftar sebagai peserta Sipen Maru. Peserta tes. Kawan satu angkatannya ada. Absen kuliahnya ada. Dosen-dosennya ada. Pembimbingnya ada. Lulus tahun 1985. Ijazahnya ada. Ketika Presiden Jokowi memimpin, diragukan ijazahnya oleh orang yang mengaku alumni dari Gajah Mada juga. Kan sudah jelas verifikasinya oleh KPU Kota Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat, dan KPU setiap tingkatan sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Gajah Mada sudah menjelaskan ijazahnya Jokowi. Yang mereka bangun adalah framing karena data yang dia dapatkan, foto yang didapatkan dari media sosial. Ada satu lagi yang menyatakan, ini giginya kan agak begini, ini kan hidungnya agak begini. Ini soal bagaimana memoto aja kan. Contoh, kita potret satu kertas, kemudian agak miring sedikit ketika difoto. Beda hasilnya dengan kita foto dalam keadaan datar. Ini kan problem. Jadi migrasi berpikir ini sangat mengganggu.
Dan kami terutama, saya sebagai relawan Jokowi, Ketua Umum Rejo, yang kemarin berjuang untuk memenangkan Prabowo Gibran, menyampaikan satu hal. Apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo. Yang beliau ketika memimpin rapat kabinet paripurna kemarin, betul. menjelaskan itu. Kok ada ijazah Pak Jokowi dibahas-bahas lagi sekarang? Jangan-jangan nanti ijazah saya juga dibahas nih. Artinya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo, ingin memastikan supremasi hukum harus tegak. Negara harus hadir agar ini yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang dibawa oleh Andi Kurniawan ini ke ranah hukum, mendapatkan satu kepastian hukum. Kepastian hukum itulah yang menjadi jurisprudensi nantinya. Kalau Andi Kurniawan itu kan deliknya umum ya, sebagai masyarakat melihat ada dugaan pidana dia laporkan. Kalau Pak Jokowi kan deliknya lain lagi. Undang-undang ITE pasal 32 dan 35 kalau nggak salah. Wah, itu serem itu. 12 tahun penjara loh itu. Jika dinyatakan salah langsung boleh ditahan. Kalau menurut pemahaman saya baca. Ditahan itu. Nah, Bang, sebelum saya masuk ke alasan Pak Jokowi kenapa melakukan itu. Abang kan kenal lama dengan Roy Suryo. Sama-sama di Demokrat dulu. Binaan Abang. Kenapa kok dia, tadi kalau Abang Darmizal menggunakan istilah migrasi berpikir, ya kan? Ada nggak istilah yang lebih gampang dimengerti? Roy Suryo ini sebenarnya dia lagi menjalankan sebuah order dari sesuatu atau seseorang, ya kan? Atau memang dia ada unsur dendam, ya kan? Atau memang dia ini bertindak atas nama pribadi dan dia merasa punya kebenaran sendiri. Nah, Abang kan yang lebih paham nih, Roy Suryo itu seperti apa? Jadi ketika kami pasca Kongres Partai Demokrat di Bali tahun 2005, saya dipilih oleh Pak Hadi Utomo menjadi salah satu pimpinan di DPP. Sebagai pimpinan kami di DPP punya pembidangan kerja. Saya membidangi pendidikan pemuda dan Kominfo. Karena saya salah satu yang mencetus dulu terbentuknya Kementerian Telematika sebagai relawan SBJK, mengusulkan terbentuknya Kementerian Telematika yang kemudian pertama kali dibentuk namanya Kementerian Infocom yang dipimpin oleh Tifatul kalau nggak salah. Oh bukan, oleh Bang yang beliau waktu itu menjadi Ketua Dewan Pembina Ormas Nasdem, belum Partai Nasdem waktu itu. Bang Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif, Infocom. Kemudian berubah menjadi Kominfo ketika Pak Sofyan Jalil jadi menteri. Nah, saya di bidang yang 3 itu, pendidikan, pemuda, dan Kominfo, membutuhkan orang-orang yang menurut pemikiran saya adalah cerdas, intelek, dan sikap kenegarawannya baik. Untuk Kominfo saya mengajak adik saya sayang sama dia sebetulnya nih anak ini. Sama Roy Suryo? Roy Suryo itu. Saya ajaklah dia, saya jemput dia. Dia awalnya berkelit, tidak mau dia ikut di partai politik. Dia ingin fokus mengajar. Tapi karena saya berikan pemahaman bahwa Adinda akan begini, ayolah. Ini ilmu Adinda akan bermanfaat jika dikontribusikan secara jalur khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak waktu itu intelektualnya bagus. Maka saya katakan ada imigrasi. Kenapa dia sekarang berperilaku seperti ini gitu? Itu question mark bagi saya, itu pertanyaannya besar. Bergeser gitu. Sampai dia kemudian juga keluar dari Demokrat. Sampai dia keluar juga dari Demokrat. Apa dikeluarkan sih sebenarnya, Bang? Saya nggak tahu alasan. Kalau saya tetap jiwanya Demokrat dan tidak pernah berhenti sebagai seorang Demokrat karena nggak pernah masuk partai lain. Oh gitu, gitu ya. Walaupun tidak menjadi pengurus, walaupun tidak lagi dianggap gitu. Tapi kecintaan terhadap barang yang dari awal kita kerjakan bersama-sama, dibangun bersama-sama, itu tidak pernah berhenti. Apa Abang pernah secara langsung memberi masukan ke Roy Suryo? Karena kan Abang ikut membina atau mengajak dari awal ya. Oh gini tidak. Apa responnya dia? Oh gini tidak. Abang ini asam lambung. Jadi ketika menyebut nama itu pada situasi terkini itu mual jadinya perut ini. Walah. Orang nyebut nama itu, aduh. Kelakuannya itu membuat Bang Darmizal merasa bersalah nggak sih?
karena pertama kali yang mengajak Rosario ke kancah politik. Eh, Sampai dia kemudian istilah Bang itu kan migrasi berpikir gitu ya. Abang nggak boleh berkontemplasi terlalu jauh Aha. untuk menyatakan bahwa menyesal membawa orang ini, tidak. Hmm. Dia masuk dulu, kita ajak karena dia memang punya talenta dan dibutuhkan untuk partai modern seperti Demokrat ini, keahliannya dia di Ya. bidang telematika. Itulah yang membuat pikiran utama ketika saya mengajak Roy untuk pimpin ke departemen telematika ini, departemen Kominfo ini. Dan alhamdulillah dia bergabung ketika itu, sehingga dia menjadi anggota DPR dan kemudian menjadi menteri, Ya. menggantikan saudara Andi Alfian Malarangeng. Tapi begini dah, dalam kepemimpinan itu kan ada prinsip yang kalau biasanya kita melihat orang menganalogikan begini. Pemimpin itu ibaratkan seorang kafilah dengan anaknya yang membawa seekor keledai. Ya. Lewat manapun dia dianggap salah. Ketika dia berjalan seiring dengan keledai dan hanya menempatkan barang di keledainya, orang akan bilang, ini kamu ini fulan. Keledai itu untuk membawa kamu dan anak kamu. Bukan hanya barang. Saya paham nih ceritanya. Dia naiklah, dia dan anaknya Iya. di atas keledai. Lewat desa lain dihina lagi. Keledai yang kecil kamu naiki dengan barang dan anak kamu. Sangat zolim kamu, katanya. Dia turun dari keledainya, barangnya dia panggul. Anaknya dibimbing, lewat lagi desa lain. Apa katanya? Bodoh betul kamu ini. Keledai kamu gak kasih barang, kamu panggul barangnya, anak kamu bimbing. Jadi pemahaman dari seorang pemimpin itu adalah demikian adanya. Selalu saja dianggap salah. Terutama oleh para pembencinya. Nah ini juga yang menurut kami, apa yang dialami oleh Pak Jokowi ketika beliau masih menjadi presiden, yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang saya malas menyebut namanya ini karena asam lambung saya bisa naik. Mual kayak. Jadi seperti ada pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau itu dipedulikan oleh kafilah, oleh pemimpin, mengganggu, biarin aja. Nah hari ini ketika Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, sama dengan bukan kita, lagi kafilah ya kan, bukan lagi bukan pemimpin. lagi pemimpin, sama dengan kita, tapi dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Batas kesabaran itu kan ada. Beliau tidak melakukan perlawanan secara fisik atau pribadi, tidak membiarkan orang-orang yang menyayang membanggakan beliau untuk melakukan tindakan anarkis. Beliau sendiri yang datang ke kantor polisi di Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Permintaan cuma satu, tegakkan hukum secara baik dan benar agar menjadi pembelajaran bagi kita di kemudian hari, bagi anak-anak cucu kita di kemudian hari, bahwa menyebar hoax atau bahkan fitnah sudah melewati dari karakter assassination itu, tidak lagi terjadi kepada dan memang kita menjadi cukup appreciate ya Bang ya komentar Pak Presiden pada saat pengantar rapat kabinet paripurna kemarin itu. Dimaknai memang artinya Pak Prabowo mendukung langkah Pak Jokowi ya untuk memproses hukum ya orang-orang yang meyakini nih ijazah Pak Jokowi palsu. Artinya apa Bang? Seperti Abang tadi bilang, Pak Presiden mendukung supremasi hukum. Iya. Bukan ketika menemukan atau meyakini sesuatu itu misalnya melanggar hukum dengan membunuh karakter orang. Tapi proseslah secara hukum. Nah, ini bagi mereka Bang, bagi kelompok-kelompok mereka ya. Boleh diminum gak deh? Boleh dong. Abang juga boleh ngopi, itu kan sudah tersedia Bang. Santai Bang. Nah jadi justru Pak Jokowi dianggap sudah bukan lagi negarawan. Masa mengaku negarawan, tapi ketika dilakukan kritik ya kan, dilaporkan ke polisi. Nah semua orang jadi bertanya-tanya, Bang Darmiza, apa memfitnah, memburuk-burukan orang, menjelek-jelekan orang sama dengan kritik? Ya beda lah. Apakah itu kebebasan berpendapat? Kan itu Bang. Jadi seolah-olah mereka membangun sekarang sebuah narasi
bahwa demokrasi kita sudah dibunuh oleh Pak Jokowi karena tidak boleh mengkritik, ya kan, tidak boleh memberikan semacam aspirasi. Bagaimana menurut Abang? Apakah gini loh Bang, dampak dari cucu Abang tadi Iya, itu baru Ya kan? contoh. itu kan baru contoh nyata. Contoh lain banyak lagi. Artinya apa? Kita nggak bisa menganggap masyarakat cerdas. Ternyata belum semuanya. Kita bisa bayangkan kalau contoh seperti cucu Bang Darmizal ini ada di banyak tempat, di banyak kota, dan di banyak orang. Kita yakini banyak. Ini kan sama aja. Manakala sebuah kebohongan apabila diproduksi secara massal terus-menerus kontinu, dia jadi kebenaran Bang. Apa antisipasi dan komentar Abang terhadap peristiwa ini? Geli kita melihat orang-orang ini. Sungguh geli kita. Kritik itu tidak sama dengan black campaign, negative campaign, character assassination. Kritik itu begini. Umpamanya Pak Prabowo pergi ke Bandung, naik pesawat, kemudian dikritik orang. Kenapa sih nggak Pak Prabowo ke Bandung naik darat saja? Kan bisa merasakan ekonomi masyarakat, mampir di rest area umpamanya, diskusi dengan ini. Kapan harus pakai pesawat ke Bandung, kan dekat. Iya. Itu kritik. Iya, betul. Tapi ini ijazah asli deh, ini ijazah asli. Kemudian ada foto ijazah ini beredar, dianalisa oleh orang. Ini dia nggak pernah lihat ini. Kemudian dia sampaikan, ini barang palsu yang dipakai oleh orang ini selama sekian tahun. Itu bukan kritik. Itu bukan kebebasan berpendapat. Itu bukan kebebasan berpendapat. Ada tujuan. Kenapa mereka melakukan seperti mengorkestrasi. Tidak mau berhenti. Bahkan setelah Pak Jokowi menjadi rakyat biasa seperti kita. Apakah karena Pak Jokowi adalah bapak dari seorang wakil presiden? Sehingga ada muara-muara lain yang mereka ingin targetkan. Dan itu pasti sangat merugikan bangsa ini. Itulah yang kita sampaikan tadi. Apresiasi dan bangga yang luar biasa kepada Bapak Presiden Prabowo. Beliau bypass. Bukan bypass untuk melarang orang berpendapat, tidak. Beliau mempertanyakan agar yang begini-gini nggak penting lah. Dimunculkan terus-menerus. Udahlah, ini mungkin berharap beliau, mungkin ini berhentikan sampai ada kepastian hukum. Jangan ribut dulu lah. Iya. Berhenti dulu lah. Nah kalau terus-menerus, nah jangan ijazah saya juga dipertanyakan nanti. Iya, betul. Masuk akal Bang. Di masa lalu itu, contoh lah, seorang dari bapak ibu dari saya ini, orangnya buta huruf dua-duanya. Dua-duanya buta huruf. Kapan hari lahirnya, tanggal lahirnya itu nggak sinkron. Tanya sama, Mak, saya lahir tanggal berapa sih Mak? Mana Mak tahu katanya. Yang penting kamu itu lahir 2 hari setelah terjadi kebakaran di sana. Tanggalnya nggak tahu. Itu kan orang-orang masa lalu. Tapi saya punya akte kelahiran. Gitu. Apa dasarnya? Oh kebakaran waktu itu tanggal sekian, 2 hari setelah itu berarti hari Jumat pagi gitu. Udahlah, Jumat pagi dicari. Dibikin aktenya. Dibikin aktenya. Oke. Apakah itu salah? Dibuat tahun 60 sekian dulu. Orang tua saya nggak ngerti baca tulis, dua-duanya. Kira-kira gitu. Jadi mereka ini sebenarnya bukan mengekspresikan kebebasan berpendapat atau mengkritik, tapi memang ada agenda politik, agenda kekuasaan. Cobalah kita dengar ya ungkapan-ungkapan mereka. Tangkap, adili, naik begini, adili sampai begini. Iya. Itu ekspresi kebebasan berpendapatkah atau ungkapan kebencian? Kan bisa kita bedakan. Kebencian itu Bang, mana ada sampai sebegitunya. Iya, sampai rapi begini agar keluar suaranya gitu. Ini kan makanya kalau disebut namanya itu mual jadinya. Iya. Rasa mau cari toilet aja. Itulah. Nah Bang, berarti kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya aktor-aktor ini bisa kita kategorikan ya
sebagai pengacau ini sebenarnya. Ya, kenapa saya bilang ini bisa kita kategorikan sebagai pengacau? Yang tertib dibikin kacau, kan begitulah. Iya. Demokrasi memang bisa berdampak kebisingan. Iya. Tapi kebisingan yang terukur dong. Betul. Iya kan? Untuk tujuan yang sama. Kalau ini kan bukan lagi kebisingan yang terukur. Sengaja apapun dibikin bising. Yes. Dengan suatu target bisa saja menuju 2029. Contoh, kalau kita misalnya analisa peristiwa-peristiwa yang terjadi yang oleh oknumnya sebenarnya di barisan yang sama. Ya, opposite dari Pak Jokowi. Ya kan? Dari misalnya Forum Purnawirawan. Iya. Kan orangnya gitu juga, Bang. Masalah ini kelompok ini pokoknya mainan dia ijazah palsu. Kalau ini misalnya Fufu Fafa. Itu terus. Dan tujuan mereka kalau kita tarik satu garis sama. Kita ambil benang merahnya gitu. Mendowngrade keluarga Pak Jokowi. Dengan tujuan supaya 2029 pada saat ada kontestasi lagi, masyarakat sudah nggak percaya dengan Pak Jokowi, apakah itu dengan Mas Gibran gitu loh. Dan ujung-ujung targetnya adalah Presiden Prabowo. Analisa ini menurut Abang banyak ditemukan nggak hari-hari ini? Banyak sekali. Jadi kalau ingin menebang pohon yang besar, nggak bisa dari pucuknya mereka ambil karena begitu besarnya pohon ini. Dan pohon yang besar selalu anginnya juga besar. Mereka merusak akarnya. Merusak akarnya. Sembari merusak akarnya, mereka memanjat dengan segala cara agar dilihat orang pohon besar yang kokoh ini mulai rapuh. Dan itu tadi kembali kita yang ingin diperlihatkan oleh Pak Prabowo ketika sidang kabinet paripurna itu, beliau juga menyerukan sembari mempertanyakan soal yang mempersoalkan ijazah itu. Mari kita bangun kerukunan bangsa. Mari kita bangun kesatuan. Karena apa? Yang akan kita hadapi sekarang ini atau ke depan itu adalah satu kompetisi global yang semakin ketat, semakin keras. Di antara perang-perang berbagai negara. Kita ini negara non-blok. Kalau negara-negara blok barat, blok timur itu pecah perangnya, kita mau kemana gitu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo, kita pasti terdampak. Sementara kita ini juga sedang cakar-cakaran. Berhentilah cakar-cakaran ketika kita sedang menghadapi pertandingan yang lebih luas. Kan begitu mestinya. Jadi, apa konklusi Bang Darmizal ini? Apakah memang ini pas gak sih kalau kategori yang saya masukkan mereka ini sudah levelnya pengacau ini? Itu tadi. Dan kan harus disikapi nih oleh teman-teman yang 58%. Ya kan? Kalau kita melihat ini sebagai bagian atau residu dari Pilpres, sebenarnya memang mereka ini terus diangkat, diglorifikasi oleh barisan 24%, barisan 16%, ya kan? Jadi memang polarisasinya pasca 2024 dengan mainan orang-orang ini, Bang, ya sebenarnya kalau dari taktik politik ya mereka ini bodoh, Bang. Kan berarti mereka mempertahankan kolam mereka dengan cara begini. Ya itu yang disampaikan. Nggak akan bergeser nih. Orang 58% nggak akan pernah simpatik dengan mereka, siapapun jagonya mereka nanti. Ketika terus mereka melakukan seolah-olah mereka itu benar-benar seorang pejuang, apanya pejuang. Nah ini contoh yang terakhir ini, Bang. Tadi saya sudah ungkapin ke Bang Darmizal. Rismond Sianipa, kan pemain baru itu, Bang. Iya. Ya kan tiba-tiba langsung naik daun, ya kan. Populer langsung. Udah populer. Dikejar media. Ya kan. Nah, tiba-tiba mengadulah ke Habib Rizik itu, ke Rizik Syihab. Ya kan. Kawan ini langsung mendapat angin juga. Karena kan kalau kita lihat ke belakang, Rizik Syihab pasti punya sakit hati juga dengan Pak Jokowi. Karena HTI dan FPI di era Pak Jokowi lah dibubarkan, Bang. Jadi organisasi terlarang. Ada pepatah di Minang itu. Kalau bertanya, bertanyalah kepada pemenang. Kalau ingin berguru, bergurulah kepada orang yang berpengalaman. Ini kalau hukum ditegakkan sebagaimana mestinya dan akan menjadi jurisprudensi bagi kita di kemudian hari, menjadi pembelajaran bagi semua orang di kemudian hari, ya kan? Maka
rumah Prodeo itu kan nggak bisa lagi dihindari bagi orang-orang ini. Ketika dia masuk rumah Prodeo, kandang si Tumbin namanya, tentu dia harus bertanya dulu, kalau sudah di sana nanti gimana ya nasib kita? Bagaimana? Ini dalam hipotetif ya, mungkin dalam hipotetif ya. Oh, abang menduga dia bertemu Rizik untuk bertanya, Bib, emang di penjara kayak apa, Bib? Mungkin Ini kan teori kumpulan manusia ini. Iya. Ya kan? Teori kumpulan manusia itu dia akan datang ke kumpulan yang sama untuk bertanya hal yang sama atas pengalaman yang sama. Oh, gitu ya. Ada dulu disampaikan oleh sahabat saya. Sebenarnya kalau begitu, Bang, responnya salah juga. Ngapain dia tanyanya jauh-jauh ke Rizik, ya kan? Kan dia bisa bertanya ke Roy Suryo. Ya betul. Tapi Roy Suryo mungkin, Roy, gimana rasa pengalaman Lisa tahu dulu ya kan? Tapi kan dia ingin bertanya kepada orang yang lebih lama menjalani. Oh gitu. Barangkali Bagian begitu. tua, iya. Ini kan 12 tahun terbayang ini. Terbayang ya. Ya. Kalau yang satu cuma sekian bulan, kalau yang sekian tahun, ini kalau 12 tahun nanti gimana ya? Kan gitu. Itu gambaran. Itulah makanya kita harus berani menyampaikan sesuatu yang benar itu. Karena kebenaran itu memang kadang-kadang pahit. Kebenaran yang betul-betul berdasarkan fakta-fakta. Yang secara universal itu bisa dilihat orang sebagai kebenaran yang hakiki gitu. Jangan kebenaran yang perspektif. Menjadi masalah dia. Gitu. Nah, berarti memang kita berharap mereka itu menyadari barangkali, Bang. Tapi ketika mereka muncul ke media, seolah-olah mereka lagi mencari dukungan. Bahwa Rizik akan mendukung, kalau perlu nanti pas sidang akan mendatangkan massa. Kan seperti itu gaya mereka. Timbul persoalan baru kan? Iya kan? Timbul persoalan baru. Hakim itu kita anggap, kita sebutkan selalu ya dalam keputusannya kan atas nama Tuhan yang Maha Kuasa kan begitu dalam pemberian keputusan. Ada pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap orang yang disidang itu berbaik kelakuannya, ya kan, sopan dan memenuhi semua standar tata tertib. Itu hakim memikirkan, memberikan penilaian. satu penilaian. Tapi kalau menghebohkan, belum lagi udah heboh, itu bukan memberikan satu effort yang baik bagi orang-orang yang akan bersidang. Justru hakim menilai, bisa jadi begitu, hakim menilai, oh ini memang orang ternyata kelakuannya buruk gitu. Kan bisa saja. Hakim kan juga sama dengan kita, manusia biasa. Tapi ada kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada hakim untuk menetapkan keputusan tersendiri sesuai dengan yang dia pandang gitu. Yang publik tangkap, Bang, 5 atau 4 orang ini justru bersemangat sekali menunggu persidangan. Seolah-olah bagi mereka ini adalah panggung, Bang. Ya. Panggung untuk mereka show, ya kan? Ini mempertontonkan kepada publik bahwa mereka benar-benar valid dengan datanya, akurat dengan datanya, sehingga mereka bisa membuktikan di depan majelis hakim berdasarkan istilah mereka apa ya? Temuan-temuan digital forensik. Iya. Bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang palsu. Begitu loh, Bang. Iya. Gak ada ekspresi muka merasa, jangan-jangan saya salah. Iya. Gak ada, Bang. Antara kegembiraan dalam kegalauan, kegembiraan dalam ketakutan, dan kegembiraan yang euforia itu beda. Contoh, malam tadi itu Inter Milan mengalahkan Barcelona. Satu hal yang memang cita-citakannya untuk mengalahkan Barcelona. Itu kegembiraan yang euforia sporadis. Gak bisa tutup-tutupi. Tapi kalau kegembiraan, bibirnya pucat, matanya loyo, tapi dibawa tertawa itu udah berbeda dengan kegembiraan yang seperti dialami oleh. Oh itu maksudnya ya. So lagi menyimak dia arahnya kemana Orang yang gembira pura-pura menutupi satu kekurangan gitu. Memang bisa dilihat kok orang-orang yang ahli gestur bisa lihat, bahkan kita yang awam saja bisa melihat. Karena apa? Basis berpikirnya begini. Ini ada fotokopi atau foto yang di-scan oleh seseorang atas ijazah. Gitu ya.
kemudian dianalisa oleh orang hasil scan ini, bukan yang ininya loh. Kemudian ini di-framing sebagai satu kesalahan. Bukankah mereka juga melihat bahwa orang yang punya ini, yang fotokopinya ini, atau yang beredar di media sosial ini, punya yang asli, untuk mendapatkan yang asli ini, dia terdaftar di Sipen Mahru, dia ikut tes, dia ada ujian naik semesternya, dia ada mata kuliahnya, ada dosen pembimbingnya, ada wisudanya, ada kawan satu angkatan, ada satu alumni, dan ada grup mapalanya. Bang, begini Bang, tanpa bermaksud kita tidak ingin membahas teknis dari dasar-dasar argumentasi dari Rismond yang mengaku pakar digital forensik atau Roy Suryo yang mengaku-ngaku ya, atau mengaku-ngaku dirinya sendiri sebagai ahli telematika dan seterusnya. Saya pikir saya bagian dari publik, Abang juga wakil dari publik yang tidak bermigrasi berpikir ya, kan gitu ya Bang ya. Kan sederhana aja Bang. Misalnya Abang menuduh saya punya ijazah palsu. Yang mengeluarkan ijazah saya misalnya anggap UI gitu ya. Oke. Saya misalnya saya minta statement dari pihak dekanat dulu lah. Benar nggak Budius adalah seorang alumni dari sini? Oh benar. Diaku. Artinya begini kan Bang, kalau misalnya kepalsuan yang dituduhkan, pasti apalagi menyangkut dokumen, yang menjadi verifikatornya kan adalah yang mengeluarkan. Menerbitkan. Iya, yang menerbitkan. Nah, secara logika sederhana, pasti hakim akan bertanya, siapa mengeluarkan ini? Iya, betul. Oh saya Pak. Memang ini asli. Oh asli nih Pak. Saya tahu. Kan sebenarnya persoalan selesai Bang. Iya. Nggak perlu harus menguji dengan digital forensik segala macam. Makanya saya membayangkan ini persidangan nggak bakal lama Bang. Mereka mau memanfaatkan panggung itu sebagai nggak bakal lama. Bang. Karena kan alat uji atau alat verifikasinya kan sederhana. Simple. Ijazah itu kan dokumen pribadi. Iya. Ya kan? Kalau anggaplah atau semacam STNK, kan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Nggak mungkin kalau misalnya itu udah nggak palsu, disidangkan siapa mengeluarkan STNK? Oh Samsat, oh Polda. Siapa bertanggung bisa napang ke sini? Dicek ini benar asli. Oh asli Pak, selesai persoalan. Iya. Kan gitu Pak. Jadi saya tidak membayangkan ini menjadi panggung seperti yang mereka bayangkan. Kalau menurut Abang gimana? Mereka mimpi nggak tuh bahwa ini akan jadikan panggung? Orkestrasi ini dibangun kan tadinya kita bicarakan ada kepentingan ya. Oh. Kepentingannya seperti yang Dinda sampaikan tadi. Iya. Ini harus dirawat, dijaga sampai dengan target tertentu. Sampai waktu tertentu. Pada waktu tertentu nanti kan gitu. Iya. Nah untuk capaian waktu tertentu itu kan sebentar sebetulnya. Katakanlah 4 tahun setengah lagi. Itu kan sudah mepet. Maka mereka tidak akan pernah berhenti. Kecuali hukum menetapkan ini menjadi hal yang berkepastian. Sehingga apa? Menjadi pembelajaran bagi orang-orang lain yang coba ikut-ikutan. Bahwa akan menjadi masalah kalau Anda lakukan cara-cara yang sama. Kan itu tujuannya. Bukan semata-mata untuk menghukum seseorang. Karena begini. Lebih baik ya kalau nggak bersalah gitu ya dalam filsafat hukum itu kan begitu. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Tapi orang ini bersalah dan tidak bersalah, tadi kita lihat sudah ada gambaran ketidakpatutan yang dilakukan dan mereka cenderung membangun perspektif. Karena alat yang mereka uji itu bukanlah alat yang berdasarkan dokumentasi primer. Kan begitu? Iya. Nah, keyakinan kita sama Dinda. Iya. Mudah-mudahan persidangan nggak memakan waktu yang panjang dan berbelit-belit. Sehingga negeri ini kembali utuh. Abang menduga ini pasti ada mastermind-nya. Ada dalangnya. Jika ini gerakan politik, pasti ada mastermind-nya. Siapa Bang? Menurut dugaan Abang, nggak sebut nama lah, tapi kira-kira kelompok yang mana, ya kan? Yang memang apakah Abang melihat ini memang mereka punya kepentingan untuk 2029?
yang merasa ini adalah kelompok atau kan disebut gini Bang, geng Solo kan gitu ya istilah mereka ya. Geng Solo ini ancaman nih karena memang sangat kuat. Ya kan, apresiasi dari masyarakatnya ya kan, baik Pak Jokowi maupun Mas Gibran ya toh. Apa nih Bang? Abang sebagai pemain lapangan politik kelas wahid ini ya kan pasti paham lah, bisa mencium nih. Nah kan gitu Bang ya kan. Oh si ini nih kan gitu. Kita, abang sendiri juga nggak mau mengadjust kelompok-kelompok Atau tertentu. menurut Abang informasi itu off the record? Ya, tadi kan kita diskusi sedikit ya. Oh iya iya. Ini ada kelompok memang yang ingin memanfaatkan. Tapi kelompok yang ingin memanfaatkan ini bukan kelompok yang spesial lah. Hanya ingin, mungkin ada bandar-bandar kecil gitu yang merasa ada terganggu atau apa. Nah, untuk kepentingan jangka panjang itu, sampai sekarang kalau kita lihat apa yang disebut mereka geng Solo atau siapapun mereka menyebut geng Solo itu, approval ratingnya terhadap Pak Jokowi yang sudah menjadi rakyat biasa, kita lihat juga dari bacaan orang terhadap algoritma itu tinggi. Bukan karena Pak Jokowi cawe-cawe, karena empati orang terhadap Pak Jokowi yang betul-betul membangun bangsa ini ketika 10 tahun beliau memimpin Indonesia. Solo, kita boleh lihat apa istimewanya Solo itu sebelum Pak Jokowi menjadi wali kota. Coba lihat. Kalau Bukit Tinggi, kampung saya, kampung kita itu punya keistimewaan. Ada lembah anai, objek wisatanya, ada ini segala macam. Ada jam gadang ya. Ada jam gadang peninggalan Belanda. Solo apa? Kita nggak melihat sesuatu yang Jawa Tengah kan gitu. Tapi ketika dipimpin oleh Pak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Gibran, Solo itu menjadi sesuatu. Iya. Baik dari sisi PDB-nya, ya, dari sisi infrastruktur kotanya, penataan lingkungannya, kelompok manusianya, bisa terlihat semua. Kalau itu memang saya lihat sendiri Bang. Saat 2009 ya kan banyak aktivitas di Solo. Khususnya seputar Slamet Riyadi itu kan jalan utama kan. Betul. Ketika, Yang Seritek di kantor. Sekitar beberapa bulan lalu saya ke Solo. Ketika Gibran sudah jadi wapres. Artinya kan wali kota sebelumnya yang terakhir kan Mas Gibran itu. Sampai begini Bang. Wih, kok Solo jadi begini ya? Yes. Iya kan? Artinya apa? Memang Solo yang anggaplah 15 atau 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang benar-benar berubah Bang. Jadi itu sangat maju. Pemimpin sejati itu adalah yang membangun something, yang membangun dari nothing untuk something. Pemimpin yang nothing itu adalah yang dia pimpin itu sudah suatu wilayah yang something menjadi nothing. Banyak. Dulu ada satu kabupaten masih mendarat itu pesawat terbang di bandaranya. Setelah ganti pemimpinnya gak ada lagi pesawat ke sana. Dari something menjadi nothing. Gitu. Jadi pemimpin yang lahir seperti sekarang lah. Berapa ribu kilometer jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi. Hampir 3.000 Bang. Hampir 3.000. Sebelum Pak Jokowi berapa puluh kilometer jalan yang dibangun tolnya. Jadi kan ini bicaranya kan gini. Angkanya ribuan. Ribuan kilometer di era Pak Jokowi. Ratusan kilometer di era sebelum Pak Jokowi. Katanya ribuan dan ratusan bedanya loh. Itu satu. Bahwa ada yang kurang, ada yang lebih. Inilah yang kita pentingkan, namanya pembangunan yang berkelanjutan. Iya. Dan itu kan diakui juga oleh Presiden Prabowo waktu juga di rapat paripurna kemarin kan Bang, bahwa Pak Prabowo kan merasa bahwa capaian 6 bulan ini ya kan semuanya bagus ya, tentu dalam kacamata dan data-data yang diterima oleh Presiden tentunya. Ya kan. Nah, beliau juga mengatakan begini, ini tidak akan bisa kita capai kalau tidak ada transisi yang baik dari pemerintah sebelumnya ya Pak Jokowi ke beliau. Jadi berlanjut terus. Yes. Jadi artinya Pak Prabowo ingin mengatakan kepada anggota kabinetnya, kepada pasukannya,
bahwa ini bukan kerja kita sendiri, ya kan? Jadi harusnya ketika kita sebagai rakyat mendengar penjelasan presiden seperti itu, artinya kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo boneka Pak Jokowi dan seterusnya, berarti kalau gitu Pak Jokowi bonekanya SBY itu, kan begitu bang? Ya kan ini kan sebuah tradisi kepemimpinan nasional, ya kan, di mana jangan seperti kurikulum, lain menteri, lain kurikulum. Ya. Nah ini kan yang sedang dibangun nih, transisi dari Pak SBY, Pak Jokowi, ya kan, Pak Prabowo. Mudah-mudahan insya Allah beliau bertahan sampai 2029 dan selanjutnya 2034, kan begitu bang? Absolutely. Iya. Benar. Nah kalau kemudian diganggu dengan kebisingan-kebisingan yang tidak perlu ini, ya kan ini artinya sama aja kita memberikan virus ya yang tidak sehat kepada masyarakat, khususnya generasi muda bang. Ya, saya masih ingat ketika Pak SBY jadi presiden, beliau membangun dari sisi fundamentalnya dalam bernegara dulu. Kan pasca reformasi itu kita mengalami gangguan stabilitas kan. Pak Habibie nggak menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya, Gus Dur tidak menyelesaikan tugas sebagaimana mestinya, Bu Mega hanya dapat sebagian, kan gitu. Kan tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya gitu. Pak SBY mendapatkan kesempatan dipercaya oleh rakyat untuk 10 tahun. Beliau meletakkan pembangunan itu dengan fundamental. Kemudian dilanjutkanlah. Tugas pertama Pak Jokowi ketika memimpin waktu itu meresmikan ini, meresmikan ini. Dan sekaligus tentu saja perlu mengoreksi yang kurang sebelumnya sambil mempercepat pembangunan itu. Indonesia ini negara terindah di muka bumi loh. Negara paling indah di muka bumi itu adalah Indonesia. Bagaimana abang sekarang bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada publik, ya kan, bagaimana sebaiknya kita ya yang memang peduli dengan Indonesia, yang aktif di media sosial, ya kan, ketika kawan-kawan ini ya, apapun kan dia masih saudara kita bang, Roy Suryo kah, Tifa kah, Syanipar kah, ya kan, Kurniati kah gitu loh. Nah mereka kan hanya menjalankan agenda-agenda kecil. Saya juga nggak yakin bang ini sebetulnya dari hatinya. Jangan-jangan ini by request juga bang, oleh dalang yang kita sampai sekarang masih detect nih bang, siapa sih operator utamanya ini, orang-orang ini, ya kan? Itu yang tadi aku sampaikan ya. Ketika Roy Suryo memimpin Departemen Kominfo dan itu ada di bawah saya melihat kemampuan intelektualnya Roy Suryo ini bagus sekali dan saya bangga dengan dia. Kemudian bermigrasi seperti yang terjadi hari ini itu sungguh di luar akal sehat saya untuk memberikan jawaban. Ada apa dengan adik saya ini? Ada apa gitu. Nah mudah-mudahan setelah kita diskusi ini dilihat oleh Roy dan kawan-kawan, terbangun kembali kesadaran nasionalismenya. Orang-orang yang hebat seperti itu dibutuhkan oleh bangsa kita yang tertinggal dibanding negara-negara lain dari sisi edukasi ya, untuk kita maju bersama-sama. Penting sekali. Jadi marilah kita berkompromi, marilah kita bersatu, meninggalkan kolam-kolam kecil pertengkaran ini untuk melesat jauh ke depan. Hari ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia itu secara GDP udah nomor 7 dunia. Hari ini diumumkan kemarin oleh IMF. Nomor 7 loh. Jangan sia-siakan. Kita harus tumbuh bersama-sama. Kebencian yang terpelihara itu bukan hanya menyakitkan orang lain, merugikan bangsa ini, tapi juga menyakitkan diri sendiri. Menyakitkan. Jangan pelihara kebencian. Makanya dalam apa itu kita sebutkan penting sekali amar ma'ruf nahi mungkar itu. Hari ini kan ma'ruf. Ya, ya. Amar ma'ruf. Mari pelihara kebaikan dan jauhi kemungkaran. Itu penting sekali itu. Abang yakin Roy Suryo dan kawan-kawan ini kemakan tausiah seperti ini bang? Kalau saya sih gak terlalu yakin bang. Kita kan wajib mencoba. Memang kalau sudah terlalu parah, ya obatnya karantina.
Kalau nggak bisa lagi dihimbau Karantina ya. karantina. Iya, iya, iya. Ya orang narkoba umpamanya ya, Ah. kalau dia masih selepetan atau spleteran, ya besok di karantina dulu deh, di apa namanya, dijauhkan dari itu dulu, di rumah singgah sebentar gitu. Semakin keluar dari rumah singgah umpamanya makin menjadi-jadi nih umpamanya gitu. Ya terpaksa diberikan hukuman lah. Ya, termasuk juga kawan lama abang juga tuh Egy Sujana kan juga sebenarnya bahkan lucunya lagi bahwa dia seolah-olah merasa kebal hukum karena dia berprofesi sebagai advokat kan begitu bang. Kalau Egy itu bukan kawan lama, kawan sangat lama. Kawan sangat lama. Dari tahun 89 sama dia, berarti udah hampir 40 tahun itu. Iya. 36 tahun itu. Jadi dia bilang gugatan ke saya ini salah alamat, mengatakan bahwa Pak Jokowi itu bodoh, nggak ngerti hukum. Artinya begini bang, tim mereka ini saya istilahkan tim aja lah ya, karena kan mereka kan satu frekuensi ya kan. Benar-benar yang tadi itu lu jual gue beli gitu loh bang, Iya. ya kan. Nah makanya publik dia menunggu sekali ini sidang ini supaya apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, supremasi hukum ditegakkan, dan setelah ini selesai kita semuanya fokus, masyarakat juga tenang. Kalau misalnya ingin sebagai watchdog dari pemerintah, artinya energi positif yang mengalir, kritik, ya kritik betul, ya kan. Kita nggak akan bisa membangun maksimal tanpa ada yang memberikan nggak benar cara seperti ini, ada yang memberitahu kan harusnya seperti itu kan gitu loh. Apalagi kita sudah declare sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Tapi kalau kemudian demokrasi itu menjadi demokrasi, ya seperti ini situasinya. Hanya supremasi hukum yang bisa menghentikan itu. Respon Mas Gibran menurut Bang Darmizal ketika bapaknya difitnah di segala macam ini layak dicontoh nggak oleh generasi muda? Bagaimana seorang anak muda di usia karir ya yang lagi benar-benar on fire ya, nggak terganggu. Nah ini kan pelajaran juga buat anak muda. Gimana pesan abang ini? Jadi apa yang dipertontonkan oleh Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka sangat layak untuk menjadi contoh atau tauladan bagi semua anak muda lainnya. Kenapa? Dia mendewasakan dirinya atau lebih dewasa berpikir dalam menjalankan kehidupan sebagai negarawan daripada usianya. Jarang orang seperti itu. Jarang orang seperti itu. Jadi saya mengundang adik-adik milenial, Gen Z. Lihatlah bahwa penting bagi kita berpikir untuk memahami secara analisis, melihat orang-orang yang bijak untuk menjadi tauladan bagi kita. Salah satu contoh terbaik hari ini adalah memang Gibran Raka Buming Raka. Dia tidak meledak dan tidak emosional, justru dia wise dalam menyikapi keadaan ini. Dan yang saya ingat ya, komentar Pak Jokowi. Ini the truth ini Bang. Ya kan? Ketika saya pernah bertanya ke Pak Jokowi, gimana tuh Pak Mas Gibran melihat Bapak difitnah, dan Mas Gibran sendiri juga langsung difitnah, fufu fafa dan seterusnya. Itu justru makin menempa dia. Dia kalau nggak begitu nggak akan jadi. Dia semakin dia menghadapi seperti situasi seperti ini, setauku Mas Gibran akan semakin tertata. Justru ini tantangan, nggak akan terpengaruh. Jadi tenang-tenang aja Mas, gitu kata Benar Bapak. sekali. Kan gitu Pak. Pedang yang tajam itu hasil dari api yang membara dan tempaan yang keras. Coba lihat, pedang yang paling tajam itu, coba cara buatnya kayak apa. Betul-betul. Saya surprise juga dengan jawaban Pak Jokowi. Kenapa? Saya pikir, iya kasihan sih sebenarnya, semoga anak itu sabar. Ternyata bukan itu jawaban Pak Jokowi Bang. Kalau perlu terus ditempa itu. Terus aja difitnah katanya. Nggak apa-apa katanya. Itu filosofisnya orang Solo. Jadi memang Spirit of Java itu kan adanya of Java, di Solo itu. Itu filsafat itu. Ya semakin tajam semakin ditempa. Itulah pedang. Sekarang closing statement nih Bang Darmizal. Dari pembicaraan kita ini ya kan, tegakkan supremasi hukum. Tertibkan ruang sosial kita, ruang publik kita, kritik jalan terus. Nah, Abang berharap apa dari gugatan yang sudah masuk ini?
apakah ini bertele-tele lama atau segera aja selesai? Karena logika hukumnya kan menurut saya sudah enteng-enteng sekali. Saya baca malam tadi di media sosial, Reskrim Polda Metro Jaya sudah memanggil yang inisialnya apa itu, yang pakai topi itu sudah dipanggil malam tadi. Saya nontonnya malam tadi Ya. untuk diperiksa. Semoga yang lain juga segera diperiksa sehingga hukum ini benar-benar tegak dan kepastian ada di depan mata kita. Sehingga orang-orang lain yang ingin datang ke Indonesia berinvestasi, anak-anak yang ingin kuliah tidak takut lagi kampus mana yang diragukan mereka akibat heboh segala macam gitu. Kepastian, kepastian hukum, kepastian tegaknya demokrasi dan kepastian sejuknya, cooling down-nya, bersatunya kita dalam membangun untuk mengejar Indonesia Emas 2045 yang sebentar lagi sudah di depan mata kita. Oke. Terima kasih Bang Darmizal, Ketua Umum Relawan Jokowi. Rejo. Terima kasih kembali. Rejo. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian diskusi kami. Ya, mungkin saya nggak perlu menyimpulkan. Yang pasti ya, demokrasi bukan demokrasi. Nah, kita jangan terjebak dengan istilah-istilah demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya. Itu namanya demokrasi liberal. Sementara kita menganut demokrasi Pancasila. Pancasila itu adalah pedoman dan tolok ukur perilaku kita dalam berbangsa dan bernegara. Tidak sebebas-bebasnya yang seenak-enaknya kita menuduh tanpa bukti, menebarkan kebencian seolah-olah itu hobi yang harus disalurkan. Semoga generasi muda yang jumlahnya makin lama makin banyak tidak menjadikan ruang publik seperti yang Anda lihat di media sosial, di banyak platform itu sebagai sebuah pelajaran yang Anda tiru. Justru menghindarlah dari framing-framing yang buruk seperti itu, agar kita sebagai bangsa mampu melahirkan generasi-generasi yang punya mental yang kokoh dan berpikiran baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.